Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang HTML. Jadi HTML sendiri itu adalah sebuah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang mana dia itu bisa kita ibaratkan sebagai bahasa penanda. Contoh, kalau kita buka di WhatsApp itu kan kita bisa nandain teks kita, misal kita maunya jadi bold atau mau jadi kapital atau jadi gimana, itu kan bisa naik jadi italic, kita pakainya underscore di tiap akhir kata gitu. Jadi gue pakainya bintang, strike through, ada garisnya, pakainya ini dan lain-lain. Nah, HTML itu sendiri biasanya sih dipakai untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website seperti itu. Nah, untuk memulainya kita gampang banget, tinggal kita buat aja pertama misal di sini kita buat folder baru namanya adalah HTML, kemudian kita buat file baru dengan nama index.html seperti itu. Kemudian kita buka di kode editor kesayangan kita. Pada kali ini saya akan menggunakan Vim. Oke, nah untuk di HTML sendiri pertama kita harus menuliskan ini dulu, HTML, kemudian saya tutup HTML. Nah, di dalam HTML sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada header, head, dan body. Kemudian ada body. Nah, di dalam head itu kita akan menampung informasi dari website kita. Contoh, kita ingin menampilkan judulnya apa, kita kasih title, misal isinya itu ini website gitu aja. Nah, kemudian di dalam body, entah mungkin saya zoom dulu. Oke, nah di dalam body itu isinya konten dari website kita. Contoh di sini saya akan membuat sebuah tulisan aja. Nah, kemudian gimana sih caranya kita menjalankan si HTML tersebut? Sebenarnya gampang aja, kalian tinggal double klik, ini sudah berjalan. Nah, ini hello. Nah, kemudian ini tadi kan kita ngeset judulnya my first site. Nah, misal kita judulnya ganti, kita save. Nah, dia otomatis ganti juga gitu. Nah, kemudian tadi kan saya bilang HTML itu merupakan sebuah bahasa penanda. Di sini kan kita tandain tadi. Pertama, file kita itu adalah file HTML, makanya harus dibungkus sama tag HTML. Oh iya, di HTML sendiri itu ada beberapa hal. Pertama itu ada tag. Tag itu ya ini. Tadi ada head. Tag itu sintak HTML. Ada head, ada title, ada body, ada HTML. Jadi untuk membuat sebuah file HTML kita perlu membuat tag HTML yang di dalamnya ada head dan body. Nah, barulah di dalam head itu ada beberapa macam hal. Contohnya itu title, nanti kita akan juga menaruh CSS di sini. Itu nanti di dalam body kita itu akan menaruh konten kita. Nah, untuk membuat sebuah header kita bisa menggunakan H, kemudian angkanya itu mulai dari 1 ke 6. Nah, 1 itu berarti angka yang paling besar di headernya. Berarti kalau kita membuat H1 itu dia akan membuat header yang paling besar. Oke, kita coba, saya kemudian coba lihat. Nah, dia otomatis seperti ini.
dia bold, dia tebal, habis itu tulisannya jadi lebih besar. Coba kita bandingkan dengan H2. Misal ya, sama juga hello world. Kita lihat, nah dia itu lebih kecil, tapi sama, dia itu bold. Di dalam HTML sendiri itu ada banyak tag, salah satunya H itu untuk heading, ya, untuk header. Nah, kemudian ada juga list untuk membuat daftar. List itu terbagi menjadi dua. Pertama itu ordered list dan unordered list. Ordered list itu kita bisa masuk ini, kemudian OL. Nah, di dalamnya itu ada namanya LI atau list item. Misalnya satu, misalnya ini 1, 2, 3 CSS. Coba kita lihat. Nah, kalau OL ordered list kan namanya order berdasarkan urutan, dia jadi langsung diurutkan 1, 2, 3. Penandanya itu urut gitu. Nah, kalau UL atau unordered list berarti dia tidak berurutan. Kasih dia. Nah, dia jadinya titik seperti ini, bukan angka lagi. Nah, tadi saya menyinggung soal tag. Berarti di sini kita sudah mengenal beberapa tag, yaitu pertama ada HTML, kemudian ada head, ada title, ada body, ada H1, H2, ada OL dan LI, kemudian ada UL, ada LI, seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya itu elemen. Elemen itu isi dari sebuah tag. Contoh, di dalam head itu elemennya apa aja sih? Elemennya itu title, di mana title itu memiliki elemen lagi, yaitu foobar. Seperti itu. Nah, contoh lagi, misal di H1 itu punya elemen yaitu hello world. Jadi isi dari tag itu apa? Itu elemen. Nah, si elemen tersebut juga dapat memiliki tag lain seperti OL ini. OL ini kan isinya tag ya, tag, banyak tag banget. Ada tag LI, di dalamnya ada 1, 2, 3 gitu. Ada 3 list item. LI kan list item, isinya itu ada 1, 2, 3. Kemudian sama di UL juga seperti itu. Nah, di HTML ini kita juga dapat membuat tabel dengan cara tabel. Nah, kemudian di dalamnya itu ada namanya TR atau table row. Kemudian di dalamnya itu ada TD atau table data, misalnya ini. Kemudian kelasnya informatika. Kita save, coba kita lihat. Seperti ini, dia otomatis berbentuk tabel, enggak seperti ini lagi bentuknya teks. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu atribut yang ada di dalam sebuah HTML. Nah, kemudian kita juga akan bersinggungan dengan sedikit CSS atau cascading style sheet. Jadi ini kan masih kosongan ya, dalam artian ya plain banget, nggak ada keren-kerennya. Tapi kalau kalian lihat Google nih, ini kan keren, ada gambarnya, ini ada inputannya, kalau di hover ada bayangannya gitu, ada shadownya. Di WhatsApp juga nih bisa ada warnanya, warna yang bisa berbeda. Ini warna dari teks juga berbeda. Itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.